Wah, gimana nggak rakyat makin marah ya, udah ekonomi susah, mau makan aja masih kena tipu. Beredar kabar banyak beras oplosan dijual di tengah masyarakat, bahkan merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah kalau ditotal. Kok bisa sih? Pemerintah akan lakuin apa kira-kira abis ini ya? Saya akan coba jabarkan lebih lanjut dalam beras oplosan marak pemerintah bertindak. Kita masuk ke slide pertama. Saya akan coba jabarkan kira-kira dari kasus terakhir terkait pengoplosan beras yang berhasil diungkap oleh Polda Riau dan mendapat apresiasi langsung juga dari Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Kasus ini terjadi di Jalan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Seorang pengusaha berinisial R telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindakannya mengoplos beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Bulog dengan beras kualitas rendah. Polisi menyita 9 ton beras oplosan yang telah dikemas ulang menjadi seolah-olah beras premium bermerek seperti Aira, Family, Anak Darah Merah, dan juga Kuriak Kuswik. Akibat ulah ini, masyarakat dirugikan secara ekonomi. Harga beras SPHP yang seharusnya terjangkau dijual Rp5.000 hingga Rp9.000 kini menjadi lebih mahal per kilogramnya. Selain itu, kualitasnya pun di bawah standar. Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Operasi dipimpin oleh Kombes Adi Kuncoro dari Ditreskrim Sus Polda Riau yang menemukan 2 modus pelaku, yaitu mencampur beras SPHP Bulog dengan beras yang sudah di-reject dan membeli beras murah dari pelalawan dan mengemasnya dengan karung premium palsu. Barang bukti yang diamankan antara lain ada 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung beras premium palsu, mesin jahit, timbangan digital, dan karung-karung kosong. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa beras yang dioplos bukan berasal dari gudang Bulog, melainkan beras murah yang dimasukkan ke karung beras SPHP yang kemudian dijual bebas, bahkan ditemukan di platform online seperti Tokopedia. Sebagai langkah antisipasi, Bulog juga akan menambah pengamanan seperti hologram dan juga ID khusus pada karung beras SPHP. Lalu yang kedua, Bulog akan melibatkan koperasi desa dan instansi pemerintah termasuk Koperasi Polri, hingga Bulog akan memperketat pengawasan melalui tim Satuan Pengawasan Internal. Menteri Amran menyatakan bahwa praktik ini merusak program SPHP yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dan juga akses masyarakat terhadap beras terjangkau. Bahkan sebelumnya sudah ditemukan 212 merek beras bermasalah di 10 provinsi dengan kerugian masyarakat hingga mencapai 99 triliun rupiah alias mendekati 100 triliun rupiah per tahun. Dan penindakan ini jadi bukti sinergi kuat antara Kementerian Bulog dan juga kepolisian dalam melindungi konsumen dan juga menindak pelaku penyimpangan. Nah Kak, kira-kira seberapa besar nih kerugian masyarakat yang tadi saya ungkap? Selain pengungkapan kasus di Riau, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menjelaskan nih dasar perhitungan potensi kerugian masyarakat akibat peredaran beras oplosan secara nasional. Yang tadi saya sampaikan mencapai angka mencengangkan yaitu 99 triliun rupiah per tahun. Angka ini bukan asumsi semata ya, jadi ini adalah hasil pengawasan dari 10 provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Amran menjelaskan perhitungannya secara sederhana. Katakanlah jika harga wajar beras itu berada di 12.000 sampai dengan kisaran 13.000 rupiah per kilogramnya. Lalu harga ini dijual dengan label palsu seharga 15.000, maka kurang lebih akan ada selisih sampai dengan 3.000 sampai dengan 4.000 ya kalau memang dijual di atas 15.000 yang dibebankan ke konsumen. Nah, selisih ini yang akhirnya dikalikan dengan volume beras yang beredar dalam praktik kecurangan serupa di berbagai wilayah. Dan hasilnya itu tadi mencapai 99 triliun rupiah. Dan untuk menjamin keakuratan data, 13 laboratorium resmi Kementan telah dilibatkan dalam proses uji mutu. Temuan-temuan ini pun akhirnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dan kita masuk ke slide berikutnya. Sebagai respon dari maraknya kasus beras oplosan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas akan melakukan revisi terhadap peraturan Bappenas nomor 2 tahun 2023 yang selama ini mengatur klasifikasi mutu dan juga label dari beras.
Langkah ini diambil untuk menyederhanakan regulasi, menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan, dan juga mencegah penyalahgunaan klasifikasi seperti yang memang sudah terjadi dalam kasus-kasus pengoplosan. Rapat pembahasan revisi ini telah dilaksanakan dan melibatkan sejumlah instansi penting seperti Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Kementerian Perdagangan, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, BRIN, serta Asosiasi Pelaku Usaha Perberasan seperti Perpadi. Menurut Deputi Bappenas Andriko Noto Susanto, revisi ini merupakan tindak lanjut dari Rakortas yang digelar 25 Juli lalu di Kemenko Pangan. Nah, beberapa poin penting yang akan diatur ulang dalam regulasi baru diantaranya adalah penghapusan klasifikasi beras premium dan medium. Jadi nggak ada lagi nih nanti beras dengan kelas-kelas tertentu. Lalu penyederhanaan sistem klasifikasi mutu. Jadi nanti untuk melihat kualitas berasnya tidak akan lagi terlalu kompleks proses klasifikasinya. Lalu penyesuaian parameter teknis seperti kadar air dan juga derajat sosoh. Lalu revisi harga eceran tertinggi atau HET dan ketentuan baru soal labelisasi pada kemasan. Direktur Perumusan Standar Mutu Bappenas Yusra Egayanti juga menjelaskan dan menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan kebijakan nasional dalam mendorong efisiensi regulasi, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih adil bagi konsumen dan juga pelaku usaha. Saat ini aspek mutu masih mengacu pada Perbadan nomor 2 tahun 2023, sedangkan regulasi harga diatur dalam Perbadan nomor 5 tahun 2024. Dengan adanya revisi ini, Bappenas menargetkan penyusunan aturan baru akan selesai dalam waktu dekat dan langsung diberlakukan secara nasional. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi juga menyampaikan bahwa klasifikasi premium dan juga medium dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi pasar. Kita ke slide terakhir. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan ke depannya akan ada 2 jenis beras di pasar, dan ini berkaitan juga dengan tidak adanya beras medium dan juga premium yang saya sebutkan tadi. Beras nantinya akan dijual yaitu beras umum yang dijual di pasar tanpa klasifikasi medium ataupun premium. Lalu beras khusus seperti Pandan Wangi, Basmati atau Japonica yang penjualannya harus berdasarkan izin resmi dari pemerintah dan memiliki sertifikat mutu yang jelas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengatakan selama ini perbedaan medium dan premium itu hanya bersifat komersial, bukan dari jenis beras itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah akan menyederhanakan klasifikasi menjadi satu kategori umum saja, jadi hanya beras. Sementara itu terkait harga jual beras nantinya juga akan tidak ada klasifikasi beras medium dan premium. Zulhas mengaku masih akan berdiskusi lebih lanjut bersama dengan Kementerian Pertanian dan juga Badan Pangan Nasional. Ia menyebut besaran harga akan diumumkan setelah pembahasan usai. Jadi pemirsa, sakit hati sebenarnya ya kalau memang ini masih berlanjut. Semoga saja langkah yang diambil oleh pemerintah benar-benar bisa menuntaskan masalah ini. Karena ini masalah perut, jadi nggak main-main. Harapannya di tengah ekonomi susah, pasti kan semua berusaha ya untuk bisa paling tidak makan. Kalau lewat makanan aja kita ketipu, terus mau percaya sama apa lagi? Dan oplosan ini bukanlah hal baru, tapi masih kerap terjadi di Indonesia. Semoga ini juga jadi peringatan untuk pemerintah agar bisa lebih serius dalam menangani suatu kasus dan harus sampai tuntas, biar nggak terjadi pengulangan berikutnya.